Selamat siang Pak Alfa. Halo Pak Alfa. Selamat siang. Halo Pak Alfa. Halo. Selamat siang Pak Alfa. Selamat siang Pak Alfa. Ya, selamat siang. Oh ya, Maaf, alhamdulillah. barusan saya ngecek headphone. Oh Kebetulan iya. kayaknya ada trouble sedikit barusan. Oh ya. Selamat siang, Ibu. Ya. Terima Saya mulai kasih ya Pak ya. akhirnya udah ketemu langsung. Ya, boleh. Saya Silakan. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi. teman-teman semua, teman-teman mahasiswa Bioteknologi Unisa Yogyakarta yang ada di forum ini, dan teman-teman yang mungkin mengikuti melalui live streaming di YouTube channel kami Bioteknologi Unisa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kehadiran gitu ya, seorang tamu yang beda dari biasanya. Mungkin kalau biasanya kita dari akademisi atau dari perusahaan gitu ya. Nah, kali ini kita dari institusi pemerintah yang konon katanya cukup rahasia gitu ya. Kalau kita mau ngulik-ngulik agak susah gitu ya. Nah, alhamdulillah ada yang bersedia hadir pada siang hari ini sebagai narasumber gitu ya. Beliau adalah Bapak Alfa Antariksa, STMSI. Jadi beliau adalah anggota dari Divisi Rekayasa dari Badan Intelijen Negara. Oke. Ini adalah salah satu kegiatan rutin dari Prodi Bioteknologi Unisa menghadirkan kuliah tamu begitu Pak Alfa dari berbagai bidang ya. Nah, salah satunya biasanya dari institusi negara. Kami pernah memanggil dari TNI, pernah dari kepolisian, pernah. Nah, sekarang kami manggil dari pengundang dari Badan Intelijen Negara, dan alhamdulillah undangannya bersambut gitu ya Pak. Kami khawatir awalnya, wah jangan-jangan ini tidak bisa ini kalau diundang karena kan namanya aja intelijen gitu ya, jadi mungkin cukup rahasia atau apa gitu. Nah, kita siang hari ini teman-teman akan diberi pencerahan ya. Ternyata BIN ini kiprahnya cukup luar biasa juga di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, nanti mungkin Pak Alfa akan menjelaskan gitu ya, apa hubungannya antara bioteknologi, kemudian bioterorisme begitu, dan apa kiprah dari Badan Intelijen Negara khususnya pada pandemi COVID-19 di tahun ini begitu. Mungkin langsung saja ya Pak Alfa. Pak Alfa bisa share screen untuk ada pakai PPT ya Pak ya? Ada kita PPT-nya. Oke. Mungkin saya ini sebentar. Oh iya, monggo silakan langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Unisa, Ibu Hapsari Wahyuningsih, STMSC. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi S1 Bioteknologi, Bapak Arif Bimantara, SPI Biotek, dan juga tentu saja yang terhormat Ibu Anissa Humaira, selaku panitia dan pemandu acara yang telah menyiapkan pertemuan via Zoom meeting ini sehingga terlaksana. Kemudian di sini juga kami dari tim sudah hadir ini, rekan saya Bapak Setiawan EW di samping saya, mungkin di sini tidak terlihat namun sudah join di Zoom. Kemudian Bapak Mayor Kes Bodi Heru Satria SSI Apoteker MSOS, dan Ibu Silvia Nora. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang telah bersedia hadir dalam Zoom meeting ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerahnya kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti acara sharing, saya bilang sharing aja, jangan kuliah umum gitu via Zoom meeting ini. Sebenarnya saya awalnya agak kaget karena wah, baru pertama nih UNISA ngundang ke dalam acara Zoom meeting ini, terus terang. Kemudian saya juga agak sedikit bernostalgia karena kebetulan 2 orang dari tim kami juga 4 tahun di Jogja kuliah juga, jadi merasa oh ada undangan dari Yogyakarta nih gitu. Nah, merupakan kehormatan bagi kami, bagi tim Direktorat 53, karena telah diundang oleh kampus UNISA Jogja. Untuk kami, ya nantinya akan sedikit memberikan sharing terkait kegiatan kami. Semoga pengetahuan atau sedikit informasi yang dipaparkan nanti, walaupun sedikit, dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama buat mahasiswa-mahasiswi di masa mendatang. Juga tak lupa salam hangat dari Bapak Direktur kami, Bapak Brigjen TNI Inaldi. Kebetulan beliau sedang melaksanakan kegiatan dalam rangka persiapan tahun baru sehingga mewakilkan pertemuan Zoom meeting ini kepada tim dari Direktorat 53. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya sedikit memberikan paparan, izinkan siang ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfa Antariksa, STMSI. Kebetulan saya berdomisili di Jakarta. Untuk pendidikan formal saya, kebetulan saya sarjana S1 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian saya melanjutkan pasca sarjana di Universitas Indonesia, Depok, mengambil jurusan terkait strategic intelligence dan lebih kekhususannya tesis saya di bidang biosecurity. Mungkin ada hubungannya. Seperti itu. Kemudian nanti ada 2 agenda. Yang pertama nanti saya memaparkan slide sedikit pengetahuan dari saya, karena saya yakin ini di UNISA kan kekhususannya bioteknologi. Nah, nanti kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi, silahkan disampaikan. Tapi ya minimal nantinya acara ini dapat bermanfaat lah gitu. Nah, kemudian setelah nanti saya ada paparan sedikit, akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Nah, nanti akan dibantu oleh tim saya. Meskipun kita mengadakan pertemuan ini secara santai, namun tidak ada salahnya kita tetap menjelaskan slide yang sudah kita susun, ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Dan kebetulan sudah disetujui oleh pimpinan, sehingga semoga meskipun nggak panjang lebar nanti hal-hal yang mungkin kira-kira Mbak Eva, ibu-ibu atau bapak-bapak dan mahasiswa-mahasiswi sudah di luar kepala, mungkin kita skip sedikit. Mungkin langsung ke slide, saya share screen ya Ibu ya. Apakah sudah? Ya, sudah Pak. Sudah terlihat. Ya. Terima kasih, saya akan menjelaskan tentang peran intelijen dalam menghadapi ancaman bioterorisme. Bioteknologi, ancaman perang bioteknologi. Bioteknologi tentu saja Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham terkait pengertian dan sejarah, namun ini izinkan saya sedikit memberikan penjelasan. Bioteknologi berasal dari 2 kata, yaitu bio dan teknologi, yang berarti cara untuk memproduksi barang dan jasa. Kita semua tahu bio dan teknologi. Teknologi itu dari 2 kata, tekno dan logi.
Kebetulan saya berasal dari S1, saya berasal dari background teknik, sehingga kalau bahasa Inggrisnya teknik itu kan engineer, jadi merekayasa. Dan kebetulan sama dengan yang kita lakukan di sini di Direktorat Rekayasa. Nah, kemudian dari paduan dua kata tersebut, bioteknologi mendefinisikan bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel bagian dari organisme hidup, atau analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Saya rasa ini pengertian sudah tahu semua. Nah, kemudian yang penting di sini ada 3 komponen dalam bioteknologi. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Input itu adalah merupakan bahan baku atau kita sebut sebagai raw material yang akan diolah, misalnya beras, tempe, anggur, dan sebagainya. Kemudian juga harus ada proses, yaitu merupakan mekanisme pengolahan yang meliputi proses penguraian, penyusunan oleh agen hayati. Kemudian juga ada output yang merupakan produk, baik berupa barang atau jasa, seperti alkohol, enzim, antibiotika, hormon, vaksin, dan sebagainya. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana lah. Bioteknologi itu kalau zaman dulu, istilahnya orang membuat ragi saja sudah termasuk teknologi. Namun dari zaman dahulu hingga sekarang itu terdapat development atau kemajuan bioteknologi yang sampai saat ini yang sangat mutakhir seperti itu. Nah, seperti ini sejarah dan perkembangannya dimulai dari bioteknologi konvensional yang bahkan sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi. Kemudian bioteknologi ternyata mengalami perkembangan pesat, yaitu pada era penemuan dan industri alkohol, penisilin, antibodi monoklonal, kemudian juga saat ini bioteknologi modern ditandai dengan adanya produksi dalam jumlah massal dan memiliki standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Sehingga sekarang kalau Bapak Ibu sekalian tahu, sebelum produk itu dikeluarkan, produk itu harus memiliki standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Contoh-contoh bioteknologi modern adalah kultur jaringan, DNA rekombinan, cloning, PCR, hibridasi DNA, dan sebagainya. Nah, kita akan menuju ke bab yang mungkin tadi bioteknologi, kemudian sekarang ke bab intelijen. Jadi terdapat filosofi intelijen dari ini zaman Sun Tzu. Beliau menciptakan beberapa taktik perang pada saat zaman di Tiongkok kuno, yaitu kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran 1000 kemenangan. Sehingga yang pertama kali kita harus tahu adalah mengenali diri sendiri, kemudian harus mengenali juga musuh, maka 1000 pertempuran akan mendapatkan 1000 kemenangan. Dari situ kita harus tahu, kalau di zaman modern ini kita ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Jadi kita pertamanya harus memahami bagaimana kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian dalam bertempur kita harus mengenali lawan kita. Maka di situ kita sudah kemenangan sudah ada di depan mata. Seperti itu. Nah, apa itu intelijen? Pengertian intelijen adalah dapat berupa pengetahuan, organisasi, maupun kegiatan. Tentunya di sini kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul
melalui metode kerja dan pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Kalau di tempat kita biasa dengan istilah disebut ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian seperti Ibu tadi bilang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen, BIN juga harus menjunjung tinggi rahasia intelijen. Rahasia intelijen adalah kerahasiaan informasi, baik benda, personil, atau upaya dan pekerjaan, serta kegiatan yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui sekalian bahwa BIN ini merupakan organisasi yang single user, sehingga kita memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada single user itu adalah Presiden, seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah intelijen negara melakukan upaya pekerjaan kegiatan untuk deteksi dini dan cegah dan peringatan dini. Nah, di sini ada dua hal yang perlu digarisbawahi, yaitu deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka untuk pencegahan, penangkalan, penanggulangan terhadap hakikat ancaman yang mungkin mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah, NKRI, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Ini semua Bapak Ibu bisa lihat di UU nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen. PDF-nya bisa dibuka, bisa diakses juga di situs resmi kita di www.bin.go.id. Kemudian visi dan misi Badan Intelijen Negara, Bapak Ibu sekalian juga dapat mengaksesnya di www.bin.go.id. Di situ bisa Bapak dan Ibu sekalian baca, yaitu visinya adalah terwujudnya BIN yang semakin profesional, objektif, dan berintegritas guna mendukung sistem keamanan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Untuk misi, ada 8 misi. Kemudian, nah ini adalah suatu saya ingin menjelaskan konjungsinya atau jembatannya, apa hubungannya biologi dengan intelijen. Jadi seperti kita tahu bahwa tidak semua perkembangan teknologi itu dimanfaatkan untuk peaceful uses atau tujuan baik. Beberapa hal kita tahu bahwa dari sejarah biologi justru digunakan untuk tujuan yang non-peaceful atau tujuan jahat. Oleh karena itu, selain sisi positif, maka juga Mungkin ada sedikit gangguan ya, kita tunggu dulu biar Pak Alfa kembali masuk.
Halo, Pak Alfa? Barusan ada sedikit trouble ya kayaknya ya Bu. Oh Tiba-tiba iya, koneksinya mati. Oh mungkin saya dari iya, sini. Wifi sini Bapak mungkin. tadi, iya Bapak yang keluar sendiri tadi soalnya. Oh siap-siap. Iya. Ini tadi kayaknya koneksinya di sini agak trouble sedikit. Nggak apa-apa ya Oh Bu iya, ya. nggih, Saya nggih, nggak apa-apa. lanjutkan. Iya, silahkan dilanjutkan Barusan Pak. ada Nggih, ini nggih, ya. nggih, nggih. Uh, saya share screen lagi. Saya ulangi. Jadi apa hubungannya antara bioteknologi dengan intelijen? Nah ini mungkin saya sedikit jelaskan bahwa ternyata perkembangan teknologi di dunia ini tidak hanya digunakan sebagai untuk tujuan baik atau peaceful uses, tapi ternyata dari sejarah kita menemukan bahwa perkembangan teknologi justru dimanfaatkan untuk tujuan non-damai atau tujuan jahat oleh beberapa oknum pihak. Oleh karena itu, selain sisi positif yang dihasilkan dari perkembangan bioteknologi, nah ini yang kita harus waspadai oleh kita semua adalah adanya penggunaan teknologi untuk tujuan jahat. Ada dua hal di sini. Yang pertama saya jelaskan adalah bioweapon. Bioweapon adalah penggunaan agensia biologi ataupun produknya untuk tujuan jahat. Salah satunya contoh adalah penggunaan racun abrin dari biji saga. Nah, bukan hanya itu, menurut WHO, definisi agen biologi adalah mikroorganisme seperti virus, jamur, dan racun lain yang diproduksi dan dilepaskan dan untuk menyebabkan penyakit dan kematian pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bioweapon ini adalah materialnya. Kemudian aksinya biasanya dilakukan dengan bioterorisme. Bioterorisme adalah serangkaian kegiatan teror yang menggunakan bahan-bahan biologis sebagai perangkatnya dan ditujukan untuk menimbulkan kepanikan dan ancaman. Nah, di sini ini bioterorisme ternyata juga kita kenal pernah digunakan, pernah dilakukan oleh pihak-pihak untuk membunuh, melukai, dan sebagainya. Oleh karena itu, akhirnya dunia sepakat sebenarnya agar penggunaan agensia biologi itu tidak boleh dilakukan meskipun dalam perang. Nah, penggunaan senjata biologi ternyata sudah ada sejak dahulu kala, yaitu zaman dulu orang-orang menggunakan korban yang terjangkit penyakit, misalnya di satu satu pasukan ada yang sakit, kemudian dikirim ke musuhnya sehingga diharapkan bahwa korban penyakit itu dia bisa menularkannya ke musuh sehingga musuh menjadi lemah dan juga dapat diserang dengan mudah. Itu juga terjadi pada abad ke-18 di Perang Perancis-India. Nah, saat ini penggunaan senjata biologi setelah diatur dalam Biological Weapon and Toxin Weapon Convention atau BWTC pada tahun 1972 dan Protokol Jenewa pada tahun 1925 tentang larangan penggunaan senjata kimia dan biologis. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah NUBIKA atau CBRNI, NUBIKA itu nuklir, biologi, dan kimia. Nah, kenapa itu kalau kita lihat di film-film kan sebagai senjata pemusnah massal atau WMD, Weapon Mass Destruction, karena biologi, kimia, dan nuklir itu walaupun dia jumlahnya sedikit, namun dia akan berpotensi menimbulkan kekacauan yang sangat besar, seperti kecelakaan nuklir atau bom nuklir. Nah itu, dan untuk recovery-nya pun membutuhkan prosedur yang panjang seperti itu. Jadi seperti itu bedanya. Kemudian ini
ada klasifikasi yang diambil dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC Amerika Serikat terkait dengan yang tadi biological weapon. Yang pertama kategori A, kemudian kategori B, dan kategori C. Yang kategori A itu biasanya di sini listnya mudah menyebar dan high mortality risk, sehingga dengan tingkat kematian tinggi dan mudah menyebar akan menyebabkan kepanikan publik dan juga membuat negara itu terancam. Bukan hanya satu negara, biasanya mengancam banyak sekali negara. Kemudian yang B itu moderate, jadi di tengah, dan low mortality rate. Jadi tingkat kematiannya tidak sebesar yang pertama. Kemudian untuk penyakit baru atau emerging disease itu dimasukkan dalam kategori C. Namun di kategori C itu dapat direkayasa untuk penyebaran massal seperti itu. Nah, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, ternyata sejak 1950 hingga 2005 itu telah terjadi kurang lebih 423 insiden terorisme yang menggunakan bahan ubika di seluruh dunia. Meskipun kita mungkin kalau lihat di media mainstream, media massa jarang menemukannya, tapi tercatat ada 423 insiden. Itu menunjukkan bahwa serangan menggunakan biologi ini tidak bisa dianggap remeh dan juga masih akan berpotensi di masa mendatang. Seperti ini tidak harus saya sebutkan satu persatu, namun ini beberapa contoh kasus bioteror atau bioterorisme di dunia. Nah, kemudian untuk di Indonesia sendiri terdapat kasus yaitu racun abrin yang akan pernah hendak digunakan dalam aksi terorisme di Jawa Barat. Nah, apa bahayanya? Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik bahwa 0,7 mikrogram racun abrin dapat menewaskan 100 orang. Nah, ini aksi ini menargetkan, terutama terorisme biasanya menargetkan pada musuhnya dianggap penyelenggara negara, baik itu polisi, pihak keamanan, terutama itu. Alhamdulillahnya sudah digerebek terlebih dahulu oleh Densus sehingga itu tidak terlaksana. Nah, ini yang perlu bagi kita, baik para akademisi, baik para laboran dan sebagainya, bahwa kita harus memahami bahwa adanya dual use. Jadi hal yang mudah adalah misalnya seperti ini. Kita memiliki ballpoint. Ballpoint ini adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Namun di sisi lain, ini jika misalnya disalahgunakan, bisa untuk menusuk orang dan sebagainya. Seperti juga pengetahuan kita, kemudian kemampuan kita, keterampilan kita di laboratorium dan sebagainya, jika tidak dilandasi dengan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia dan peneliti yang baik, kita juga bisa saja kita memiliki tiba-tiba, aku punya niat rekayasa sendiri, dan kebetulan menggunakan barang berbahaya dan beresiko tinggi. Bisa saja aku ambil buat di rumah atau dan sebagainya. Nah, itu sangat membahayakan. Oleh karena itu, kita sebagai akademisi atau sebagai apapun, kita harus memiliki tanggung jawab. Karena teknologi itu ternyata tidak hanya bisa digunakan untuk tujuan damai, namun dapat digunakan untuk tujuan jahat tergantung pada niat atau intentionnya. Dan seperti itu pengertian dual use. Nah, kemudian untuk peran intelijen sendiri itu bisa Bapak Ibu sekalian lihat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 bahwa intelijen negara berperan dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini
dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Jadi sebenarnya intelijen itu peran dan sebagainya sudah tersebut dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2011. Kalau Bapak Ibu download PDF-nya kemudian dibaca, itu semua sudah lengkap di situ. Kemudian terkait masalah tadi yang misalnya ada terorisme menggunakan bahan biologi, ternyata sudah ada aturannya dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di situ juga disebutkan bahwa senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif, atau komponennya yang dengan masuk dan melakukan tindak pidana terorisme dianggap telah bertentangan dengan hukum di Indonesia, sehingga hati-hati kita dalam bertindak supaya jangan melewati batas-batas atau rambu-rambu yang ada dalam undang-undang. Kemudian selain itu, intelijen juga tidak bisa bekerja sendirian, karena kita harus mengadakan kerjasama dan menukar informasi serta menguatkan regulasi untuk kepentingan dan keamanan nasional. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi kita juga tentunya berkoordinasi pada lintas sektoral. Terutama kalau kita mengamankan negara Indonesia, kita akan sering bekerja sama dengan stakeholder terkait yang mengawasi pintu-pintu masuk strategis negara seperti bandara dan pelabuhan. Kemudian intelijen juga berperan aktif dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan rancangan undang-undang atau RUU dan strategi penanggulangan ancaman biologi dalam lingkup nasional. Nah, kerjasama apa yang sudah pernah kita lakukan dengan beberapa kementerian dan lembaga? Bisa dilihat di sini. BIN ikut dalam pembuatan kebijakan dan strategi di Komisi Pengendalian Zoonosis atau Komnas Zoonosis. Jadi sebelum ada Komnas Zoonosis, sebelumnya ada Komnas Flu Burung tahun 2003. Waktu itu pada saat ada pandemi flu burung yang pertama, kita ikut andil dalam pembuatan kebijakan dan strategi. Tentunya dalam kerjasama kita juga harus mengedepankan pada visi misi BIN yang tadi. Jadi tidak kita istilahnya sembarangan kerjasama dan lain juga, tapi harus disesuaikan dengan visi misi dari organisasi BIN sendiri. Kemudian terkait strategi pengendalian COVID pada awal masa pandemi, BIN juga melakukan kegiatan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung di bidang penyakit menular dalam pembuatan prediksi dan strategi pengendalian COVID-19. Kemudian kita juga ada MOU atau nota kesepahaman dengan Universitas Airlangga dalam rangka pengembangan riset dan mengatasi penyakit infeksi dan potensi pandemi. Kemudian juga kita kebetulan juga ada MOU atau kerjasama dalam percepatan penanganan penyakit infeksi dan kejadian luar biasa dan pandemi dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian BIN juga berperan aktif dalam penelitian vaksin dengan lembaga penelitian. Di sini dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman atau lembaga LBM Eijkman. Selain itu, ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di di media massa bahwa BIN juga mengembangkan inovasi teknologi bekerja sama dengan ITB, kemudian juga untuk menemukan waktu itu untuk menemukan obat COVID-19, BIN juga berperan aktif dalam kerjasama dengan UGM dan juga
pengembangan uji klinis, perkembangan uji klinis obat kombinasi COVID-19, BIN juga melaksanakan kerjasama waktu itu dengan UNAIR, Universitas Airlangga. Nah, mungkin kemarin dari Ibu Anissa menanyakan terkait salah satu peluang dan karir. Nah, bagaimana saya bisa masuk ke BIN ini juga. Nah, peluang dan karir biasanya waktu ada informasinya pada website resmi di www.bin.go.id. Sehingga kalau para adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang istilahnya memiliki ketertarikan di bidang biologi, bioteknologi, dan khususnya yang ada kaitannya dengan intelijen, dapat mendaftarkan diri, karena pengumuman apapun yang terkait dengan seleksi penerimaan CPNS Badan Intelijen Negara semuanya terpusat pada situs ini gitu. Kemudian juga di BIN sendiri tidak hanya pendaftaran CPNS, namun kami juga ada bagi yang adik-adik yang memiliki adik-adik SMA yang mau masuk S1, kita juga ada pendaftaran mahasiswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan juga ada pendaftaran mahasiswa untuk S2 STIN di Prodi Magister Kajian Intelijen. Semua itu ada semua dalam informasinya dalam situs resmi di www.bin.go.id. Seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang sedikit sharing lah, saya bilang sharing terkait peran intelijen di dalam bioteknologi, terutama yang kita bahas adalah biothreat atau ancaman biologi. Ya. Saya kembalikan ke Bu Anissa untuk ininya. Terima kasih sekali Pak Alfa penjelasannya. Kita jadi tahu ya sekarang itu ternyata BIN itu ngapain aja, terutama kalau di dalam bidang bioteknologi. Oke, buat teman-teman silahkan apabila ada pertanyaan dan ingin diskusi bisa diketikkan di kolom chat, atau mau raise hand langsung interaksi dengan Pak Alfa juga boleh. Sama Mbak Heni minta tolong mungkin daftar hadirnya bisa di-share juga di kolom chat. Silahkan. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya tunggu dulu sebelum saya nanti mau tanya juga. Silahkan buat teman-teman. Oke, kalau belum ada mungkin ini Pak, saya mau tanya, kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan mengenai yang kalau mau bekerja di BIN. Nah, kalau dalam bentuk magang ataupun seperti MBKM gitu, kalau di Badan Intelijen Negara sendiri buka nggak ya Pak ya? Halo? Ibu? Ya, halo. Ya, halo Pak. Barusan terputus ya Bu ya? Tadi yang magang atau? Iya. Kan kalau misalnya di beberapa institusi itu buka seperti Merdeka Belajar gitu untuk magang gitu di suatu institusi. Nah, kalau di BIN sendiri apa membuka kesempatan itu, Pak? Kebetulan saya kemarin juga berkonsultasi dengan pimpinan saya terkait hal itu magang. Memang sih jujur Bu, belum selama ini belum pernah ada magang dari universitas ke institusi kami. Memang pertimbangannya adalah sebenarnya lebih ke kan beberapa file di sini kan sangat sensitif lah itu istilahnya. Sehingga magang itu selama ini belum ada. Namun kalau lulusannya kayak misalnya biologi, saya sendiri kan kebetulan juga di Direktorat Rekayasa ini ada bagian yang terkait dengan biologi, terus nuklir dan kimia. Di sini kebanyakan justru yang seperti dari biologi, misalnya S1 murni biologi, kemudian bioteknologi saya rasa juga
masih menyambung di situ, kemudian nuklir, teknik nuklir dan sebagainya. Seperti itu kalau untuk penerimaan yang S1 seperti saya, seperti itu. Namun kalau magang, saya juga sudah menanyakan, sepertinya belum ada. Namun demikian, jika memang misalnya berminat atau mencoba untuk berkirim surat, pimpinan tidak akan segan untuk menjawab lah istilahnya nanti. Kan nanti ada pertimbangannya dan sebagainya, seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Kami mencari kesempatan gitu ya, siapa tahu ada peluang gitu. Kemudian biasanya, biasanya kalau untuk yang bentuk kerjasama itu seperti apa Pak? Dengan dari institusi perguruan tinggi dengan Badan Intelijen Negara itu biasanya bentuk kerjasamanya seperti apa? Apakah seperti riset atau apa gitu? Oh ya, untuk kerjasamanya itu selama ini jadi kerjasamanya itu lebih kepada riset. Riset itu misalnya ya kayak seperti yang tadi yang ITB itu kita membuat seperti kayak dashboard, prediction dan sebagainya. Itu tentunya harus untuk memasukkan komponen-komponen dan parameter tentunya yang lebih tahu dan datanya lebih valid adalah akademisi karena telah melakukan riset selama puluhan tahun. Nah, kemudian balik lagi yang seperti saya sampaikan tadi dengan visi misinya Badan Intelijen Negara, kita kan memberikan perkiraan atau prediction atau foresighting, forecasting. Nah, di situ tentunya akademisi untuk data dan sebagainya jauh lebih panjang kan penelitiannya daripada kami yang bekerja di lapangan. Tentunya dengan hal itu kita menjalin kerjasama. Mungkin itu. Kemudian kalau tadi untuk pengembangan risetnya juga di Universitas Airlangga seperti itu. Namun tentunya kita melihat dulu bentuk kerjasamanya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Misalnya jadi untuk pengembangan vaksin misalnya, ya yang kita bisa apa dan yang universitas memiliki strength point-nya di mana. Nah, kita bisa jalin komunikasi terlebih dahulu itu secara di awal. Jadi kita membuka untuk brainstorming terlebih dahulu lah sebelum melakukan kerjasama, tentunya di masa depan seperti itu. Berarti nanti mungkin kalau bisa, tapi kerjasamanya ini terbuka ya Pak ya, artinya dengan berbagai perguruan tinggi bersedia gitu ya? Iya, jadi kerjasama yang Ibu Bapak tadi lihat semua yang itu kan kerjasamanya ada bisa dilihat di media massa. Bisa dilihat di Detik.com atau di mana, itu memang terbuka. Namun kan sebelumnya pasti tentunya ada satu pemahaman dan sebagainya yang informal terlebih dahulu dan sebagainya. Seperti itu. Nanti misalnya kita pasti terbuka dengan siapa aja, bagaimanapun kan kita saling membantu untuk berkegiatan positif yang untuk kepentingan peaceful uses kan, terutama yang disesuaikan dengan visi misi BIN tadi yang 8 misi dan juga 1 visi itu, Ibu. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Oh ya, terima kasih Pak Alfa. Itu tadi titipan pertanyaan dari Pak Kaprodi, soalnya kalau misalnya kita mau kerjasama bisa apa enggak? Oh, siap. Tinggal nanti tinggal nanti dihubungi lagi dan mungkin nanti tindak lanjutnya seperti apa gitu. Tentunya kami di BIN ini selalu kan berkonsultasi dengan pimpinan sehingga nanti seperti apa bentuk kerjasama dan sebagainya itu disesuaikan tentunya dengan visi misi kami. Itu mungkin ada. Oh iya, ini ada yang raise hand, tapi tadi sudah ada di kolom chat satu pertanyaan dari Mbak Sania. Mbak Sania dulu ya, Mas Pian ya. Ini dari Mbak Sania, izin bertanya, apakah
pernah terjadi kasus bioteroris Pak di Indonesia begitu? Potensi tadi saya di slide itu pernah sudah saya sebutkan itu. Jadi ternyata itu ada bahwa potensi. Jadi kita kan memiliki plasma nutfah yang sangat banyak dan sangat besar. Ternyata rekayasa genetika pun, rekayasa DNA dan sebagainya yang bisa, yang berpotensi, ya saya bilang berpotensi disalahgunakan tentunya juga besar. Oleh karena itu, pengawasan-pengawasan baik itu dari asosiasi, misalnya seperti asosiasi bioris dan sebagainya, itu harus ditingkatkan, Ibu. Karena kita melihat ancaman itu, sehingga kita di sini hadir dan menganalisis, kemudian kita memberikan masukan kepada user, kepada pimpinan dan sebagainya. Nah, yang tadi saya sebutkan di slide bahwa racun-racun yang seperti aprin dan sebagainya, jarak sebagainya itu pernah akan digunakan. Jadi pernah akan digunakan. Untungnya nggak ketahuan terlebih dahulu, nggak jadi digunakan karena sudah tertangkap. Namun bayangin Ibu, kalau misalnya itu sengaja dan juga sudah disebarkan terutama di public transportation yang tertutup, kita dapat membayangkan bagaimana banyaknya korban di situ. Seperti itu. Nah, saya pernah juga ikut dalam ini, Bu, bagaimana mengakses resiko. Jadi setiap ancaman-ancaman yang berpotensi menyebabkan casualties, menyebabkan kerusakan, dampak tinggi, kita harus assess, kemudian kita stop dulu. Jadi ranah intelijen itu bukan setelah terjadi, namun sebelum. Makanya di undang-undang itu kita deteksi. Jadi sebelumnya terjadi. Seperti itu. Jadi yang potensi pun kita akan assess gitu, seperti itu, Bu. Jadi kita ada namanya analisis desain analisis berbasis ancaman atau DBT gitu. Seperti itu, Ibu. Jangan sampai terjadi kan, kalau udah terjadi justru itu ranahnya bukan intelijen lagi. Jadi sebelum kejadian gitu ya Pak ya. Betul, kita bekerja sebelum terjadinya sesuatu insiden seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Pak Alfa. Selanjutnya Mas Rian, silakan. Baik Bu, apakah suara saya terdengar Bu? Terdengar? Iya, sudah terdengar. Silakan. Pak, saya mau nanya nih Pak. Misalkan nih Pak, kita mahasiswa nih, ketika kita menemukan senjata biologi yang baru, apakah yang akan dilakukan BIN itu Pak? Mungkin kita kan jiwa-jiwa muda gitu Pak, rasa ingin tahunya tinggi, jadi kayak neliti-neliti gitu, tiba-tiba dapat senjata biologi baru. Nah, mungkin ini apakah bisa bekerja sama dengan negara begitu Pak, atau mungkin ada perizinannya seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Iya, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya pun pernah menjadi mahasiswa kan, seneng namanya rekayasa, apalagi yang sebelumnya kita belum kenal, belum tahu, tiba-tiba ada ilmu, kemudian kita akan cenderung kayak nyoba-nyoba gitu kan. Tentunya ada seperti itu. Namun demikian, kalau secara regulasi ya saya bilang waktu itu ada pertemuan di institusi, bukan hanya dari kita tapi dari LIPI dan sebagainya, yang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemudian dari Badan Antariksa Nasional, dari Batan, Bapeten, kita itu memiliki regulasi untuk penelitian yang berbahaya dan berisiko tinggi. Kalau misalnya kita di lab yang hanya biosecurity levelnya rendah, tentunya resikonya juga rendah kan. Ada levelnya BSL 1, BSL 2, BSL 3, dan BSL 4. Nah, tentunya di situ harus ada pengawasan. Pengawasan oleh siapa? Banyak, ada layernya. Yang pertama tentunya dari dosen terlebih dahulu.
Saya kurang tahu kalau zaman dulu kan setiap dosen apa namanya dosen mata kuliah ya, mungkin Ibu Anissa ya, itu Oke, tentunya oke. kalau menyelenggarakan apa namanya praktikum, tentu di situ ada selain ada laporan, ada koordinatornya juga kalau dulu saya yang mengawasi para mahasiswa untuk setidaknya seperti barang-barang materialnya sebelum dan setelah itu, setelah kegiatan itu apa namanya terinventarisir. Kalau saya dulu seperti itu. Jadi setelahnya pun diawasi, sehingga kalau misalnya misalnya ada insiden di laboratorium, atau misalnya kita bicara di laboratorium dulu ya, kalau misalnya ada yang kurang, bahkan dulu kalau saya ingat kita punya apa namanya seperti eh, cawan atau apa yang pecah aja langsung udah ketahuan dan suruh ganti kan istilahnya gitu. Jadi di situ pengawasan pertama. Kemudian untuk yang misalnya yang lebih tinggi, yang berisiko tinggi, di LIPI juga udah ada siapa pengawasnya, kemudian bagaimana etika penelitian. Ada namanya bioethics di situ. Nah, itu kita perkuat, bukan mengurangi apa namanya kreativitas, namun di situ untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi perekayasaan yang sudah di luar dari etika atau sudah ada apa namanya digunakan untuk tujuan jahat. Karena di Indonesia ini istilahnya tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa yang misalnya diambil atau dicuri atau dan sebagainya, mungkin orang iseng atau dan sebagainya. Nah itu kalau jika terjadi di laboratorium itu tentunya kita akan menanggapinya dengan serius seperti itu. Tapi bukan mengurangi kreativitas ya. Nah kalau di luar dari laboratorium tentunya kalau itu tergantung pada diri masing-masing dari mahasiswa atau dari itu. Nah, setahu saya di lembaga-lembaga seperti LIPI dan sebagainya yang berkait yang spesial masalah keilmuan tentang bioteknologi dan sebagainya, itu dibuka ruang, misalnya kita akan melakukan penelitian seperti apa, misalnya kita memiliki ide seperti apa, tentunya bisa disalurkan melalui prosedur yang berlaku. Jangan istilahnya kita nyoba-nyoba sendiri, nyuntikin apa, itu kan tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, itu saya harapkan juga mahasiswi di sini juga harus mengetahui etika atau bioethics. Makanya kita promote untuk bagaimana menggunakan pengetahuan dan ilmu kita yang kita miliki untuk tujuan baik, bukan untuk iseng dan sebagainya, seperti itu. Iya, jadi selain ada pengawasan juga dari diri sendiri ya Pak. Di kampus kami juga pasti selalu ada mata kuliah bioetika begitu Pak. Jadi Betul ya, ada ya Bu ya. Ya, biosafety dan bioetika. Jadi memandu mahasiswa biar tidak salah arah gitu ya dalam menggunakan keilmuannya gitu. Oke. Betul Ibu, yang seperti tadi saya bilang, dual use itu. Iya, oke. Ya, Oh, ada yang raise hand lagi, silakan langsung Mas Viko. Mas Viko, silakan. Halo, Mas Viko. Ya, iya. Oh iya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bu Ica selaku pembawa materi dan juga Pak Alfa sebagai pemateri pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan bahwasannya pada saat pandemi COVID-19 ini banyak isu, salah satunya yaitu bentuk bioevent. Bagaimana kita dapat membedakan pandemi yang disengaja dengan pandemi yang memang secara alami terjadi, Pak? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus, namun berat. Pada dasarnya,
kalau saya pernah berdiskusi dengan virolog ya, virolog dari berapa, memang sih yang seperti COVID-19 ini kan pandeminya masih berlangsung. Kemudian juga penelitiannya juga masih berlangsung. Ini kan belum berakhir kan. Sehingga penelitian itu belum selesai. Jadi bagaimana kita dapat menyimpulkan sesuatu yang datanya sedikit gitu loh. Nah, ada beberapa, kalau secara keilmuan ada beberapa cara untuk mencari apakah ini buatan atau tidak. Kalau koreksi Ibu jika Bu Anissa kalau saya salah, tapi katanya ada namanya seperti kalau kita ada namanya nilai homologi ya kalau nggak salah. Nah, nilai homologi itu kita bisa melihat di situ apakah kemiripan, misalnya ditemukan satu virus di daerah tertentu, dilihat dari dibandingkan dengan yang ada di GenBank atau bank genetiknya. Kemudian setelah di sequencing, kemudian kita bisa melihat itu seperti apa. Nah, semakin dia jauh kemiripannya, berarti dia mutasinya semakin panjang. Nah, menurut kolega saya yang di universitas itu, jika ada keabnormalan atau misalnya virusnya sangat-sangat aktif yang jauh sekali dengan original virusnya, maka itu bisa menjadi satu penanda. Nah, tapi hanya satu penanda, tidak bisa langsung. Nah, apalagi di dalam COVID ini kan masih berlangsung, sehingga cukup sulit juga saya bilang untuk menilai atau mengakses bahwa ini ada intentionnya atau ada rekayasanya dari manusia atau tidak. Namun saya yakin dengan seiring waktu, dengan penelitian yang semakin banyak, kemudian datanya semakin kaya, maka nanti kita akan mendapat kesimpulan yang kita inginkan. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya. Monggo Ibu yang lebih tahu mungkin. Jadi kalau misalnya itu nanti buatan, sebenarnya di susunan genetikanya sendiri ada apa ya? Ada tipanya kalau bahasa Jawanya, ada tandanya gitu ya. Ada penandanya. Jadi, ya. Nanti kan mungkin ada bagian yang disambung atau diputus gitu. Kalau misalnya dalam rekayasa genetika ada yang dipotong dan disambung, itu pasti ada kelihatan. Kalau kita sequencing nanti juga biasanya terlihat. Dan tadi juga yang disebutkan Pak Alfa juga sudah leres ya. Jadi kalau misalnya nilai homologinya terlalu jauh gitu perbandingan sekuensnya, itu juga bisa salah satu yang menandakan bahwa dari virus tersebut itu direkayasa begitu ya. Direkayasa atau tidak, iya. Terima kasih sekali penjelasannya. Oke, begitu ya Mas Viko ya. Mungkin saya mau nyambung sedikit dari pertanyaan Mas Viko tadi. Kalau di BIN sendiri Pak, fasilitasnya sudah sejauh apa ya Pak kira-kira yang untuk kalau misalnya terjadi bioterorisme, terutama misalnya adanya bioterorisme berupa virus atau mikrobia gitu, kalau di BIN sendiri sudah sejauh apa? Kalau kita lihat di film-film itu kan kalau kayak di Amerika CDC-nya atau Army-nya itu kan sudah punya biosafety level 4 dan yang lain-lain. Nah, kalau di BIN sendiri sudah sejauh apa Pak? Waduh, kalau ngomong masalah terkait itu istilahnya fasilitas ya. Mungkin saya belum berani ngomong, nggak berani ngomong secara gamblang Ibu, karena itu kan masuk dengan strength dan weakness-nya. Bagaimanapun juga nanti akan kalau detail ya. Tapi intinya kita memiliki seperti forum expert lah. Jadi intelijen kan tidak harus fasilitasnya ada di kita, namun kita kan memiliki jaringan di seluruh Indonesia untuk itu seperti itu. Tapi yang tergabung dalam
satu forum expert lah seperti itu, sehingga kita dalam mengambil mengambil keputusan tentunya tidak hanya kita sendiri, banyak beberapa expertise tentunya akan kita kita pertimbangkan untuk itu seperti itu. Kalau saya bilang ini dan sebagainya, labnya sebagainya, saya belum berani itu. Oh iya, nggak usah Pak kalau gitu. Iya, harus izin dulu. Oke, siap. Tapi tentu fasilitas yang mendukung biologi tentunya ada kita. Namun saya tidak bisa mendetilkan seperti itu. Oke, silakan dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung atau diketikkan dalam kolom chat. Mumpung loh ya, ini mumpung loh. Kalau besok-besok belum tentu ada lagi kesempatan. Bisa lewat Ibu Anissa bisa nanti. Oh, kebetulan iya. Ibu Anissa sudah tahu kontak saya. Oke. Dititipkan mungkin. Ya. Oke, kelihatannya mungkin pertanyaan dari teman-teman sudah cukup ya? Sudah Atau cukup. Ada lagi? Atau ada lagi? Oh, belum ada ya, sudah nggak ada mungkin lanjut. Sudah siang menuju sore juga ini Pak. Oh iya, betul Ibu. Mungkin kita cukupkan dulu di forum pada siang hari ini. Kami dari Prodi Bioteknologi Unisa sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Alfa Antarisa dan beberapa jajaran dari Badan Intelijen Negara yang sudah bersedia mengisi asupan ilmu sehingga teman-teman jadi tambah tahu bahwa sebenarnya jadi bioteknologis itu nanti pasti perannya itu luar biasa ya Pak, kalau misalnya mau bekerja di bagian intelijen juga deh. Mungkin ada sedikit closing statement Pak dari Pak Alfa. Yang pertama saya merasa bangga lah dan berterima kasih karena Unisa telah mengundang kami, terutama salam dari Bapak Direktur kami. Kami merasa bangga karena dapat menjadi narasumber di sini, meskipun mungkin terbatas, namun kita harapkan ke depan nanti kita bisa menindaklanjuti hal-hal yang bisa kita tindaklanjuti, terutama hal-hal yang berkaitan dengan bioteknologi. Yang kedua, untuk para mahasiswa-mahasiswi, intinya kita di bidang apapun, yang jelas kita harus profesional, kita harus expert, karena peluang di tempat manapun itu akan sangat terbuka. Tentunya walaupun saya background-nya teknik dan dulu tidak tahu apa-apa tentang intelijen, ternyata juga pada berjodoh dan pada saatnya saya dapat berkarir di sini. Mungkin itu aja, terima kasih dan salam hangat dari pimpinan kami. Matur nuwun sangat Pak Alfa. Matur nuwun sangat. Saya Anissa Humaira sebagai moderator pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah ucap dalam membawakan acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Alfa. Sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum.